Selamat siang, kembali lagi dengan Variko Official. Untuk kali ini saya akan tutorial cara pergantian kampas kopling mobil Suzuki APV. Untuk ini keluarnya ada kebocoran dari seal askruk belakang sama pas posisi kopling bunyi. Nah, usahakan setiap turun kampas kopling ada kebocoran di bagian ini harus diganti seal askruk belakangnya, sekalian ganti. Untuk cara pergantiannya juga sangat mudah sekali. Ini udah saya lepas tadi sealnya, tinggal pemasangan dan sudah saya bersihkan semua. Nah, ini sisa-sisanya. Nah, pas posisi kopling ditekan itu bunyi, ini dari drag laker. Nah, seperti ini drag laker ini udah aus atau kocak, jadi pas posisi kopling ditekan dia akan bunyi. Nah, usahakan kalau setiap pergantian kampas kopling itu harus satu set. Kalau di tempat saya satu set, karena nanti takutnya pas posisi diganti cuma kampas tanpa matahari, tanpa drag laker, 3 bulan kemudian yang akan datang pasti balik lagi bermasalah bagian transmisi lagi, karena kejadian seperti itu sering di tempat saya. Nah, setiap pergantian itu di tempat saya harus satu set seperti ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah, seperti ini. Untuk kampasnya sendiri juga habis, sama gigi mataharinya udah lumayan aus. Ini pergantian satu set semua, seal askruk sama laker pilot, drag laker, kampas kopling, kampas matahari. Nah, seperti ini. Ini untuk ketebalannya kampas yang baru seperti ini. Tebelnya seperti ini. Garis-garisnya ini masih dalam. Kalau yang habis ini udah merata seperti ini. Jadi ini posisi di kopling dia akan selip karena udah nggak ada tekanan. Nah, ini mataharinya juga udah aus, beda sama yang baru. Nah, ini namanya laker pilot yang di serowol transmisi. Ini seal askruk, ini yang baru seal askruknya. Usahakan setiap mau pemasangan harus disamakan terlebih dahulu. Nah, ini drag lakernya seperti ini. Ini drag lakernya udah aus bagian lingkaran dalamnya. Nah, untuk ini seal output. Oh ya, untuk bagian seal output khusus mobil gardan biasanya ada kebocoran di bagian gardan transmisi seperti ini. Ini namanya seal output belakang ini, yang bagian transmisi, bagian gardan. Nah, untuk cara pergantiannya juga sangat mudah. Ini setiap pemasangan harus disamakan terlebih dahulu, karena kebanyakan kadang hampir mirip-mirip sama Suzuki lain. Nah, ini udah saya pasang. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Untuk pemasangannya harus merata, lingkarannya harus rata. Nah, ini saya akan tutorial pemasangan seal askruknya. Usahakan kalau ada kebocoran seperti itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Setelah itu baru dipasang. Jangan dipasang dulu baru dibersihkan, nanti takutnya disangka yang punya
bocor lagi. Usahakan dibersihkan terlebih dahulu oli-oli yang bekas yang di kalter-kalter itu dibersihkan semua. Setelah itu baru dipasang, nunggu kering baru dipasang. Untuk pemasangannya sendiri juga harus merata, jangan asal yang sebelah dalam yang sebelah tinggi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah, harus dicek terlebih dahulu seperti ini, melingkar. Ini saya pakai, yang saya pukul ini pakai seal askruk yang bekasnya yang bocor untuk ngepresin sama yang baru, dipres saat posisi pemasangan. Nah, seperti ini. Pakai kunci kombinasi juga bisa. Pokoknya semudahnya kalian untuk memasang seperti ini. Nah, ini dicek. Ini jangan sampai tinggi sebelah karena nanti takutnya akan kebocoran lagi. Jadi harus lingkar ini merata sama. Seal askruk sama rumah seal askruknya tuh harus sama, sejajar. Nah, usahakan setiap pemasangan ini di belakangnya flywheel, di sebelumnya flywheel, jadi jangan sampai lupa. Ini teman saya yang bongkar, terus saya yang nerusin karena dia nggak masuk. Jadi pas posisi pembongkaran saya nggak shooting. Nah, ini namanya flywheel atau roda gila. Sebenarnya pembongkaran dan pemasangannya cukup mudah sekali, bisa dikerjakan di rumah tanpa harus ke bengkel. Untuk mobil seperti ini hampir sama Avanza Xenia, itu kecil sekali untuk transmisinya, sama Suzuki Carry. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah, untuk bagian flywheelnya jangan sampai nggak dikerasin. Teman saya pernah kejadian, orang baru bengkel pertama, dia nggak dikerasin flywheelnya, jadi turun transmisi lagi. Sangat beresiko kalau flywheel ini nggak dikerasin. Oh ya, jangan sampai lupa, untuk flywheelnya sendiri juga harus digosok pakai kertas gosok 150 yang kasar. Setiap turun atau pergantian kampas harus digosok seperti itu, biar mengurangi atau untuk menghindari kampas selip. Nah, usahakan untuk flywheelnya pengeresannya ini baut 14, jadi secukupnya saja, jangan sampai putus atau dol.
flywheel udah dikerasin, setelah itu pemasangan kampas. Nah ini 6-6-nya harus dikerasin semua, jangan sampai lupa. Ngerasinya harus benar-benar rata semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah untuk pemasangan kampasnya sendiri ini jangan sampai terbalik. Nah ini yang ada ketinggian, ada pir ketinggian ini di bagian dalam. Nah seperti ini bagian dalam ini. Nah ini yang rata bagian dalam. Nah yang tidak rata di bagian luar. Nah seperti ini toh. Ini enggak rata. Nah ini yang ini rata, yang ini enggak, yang bawah enggak rata. Nah untuk setiap pemasangan kampas kopling harus benar-benar teliti, jangan asal-asalan. Nah ini tinggal pemasangan seperti ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Untuk kampas koplingnya sendiri ini kecil, beda sama punyanya Pajero, Fortuner, Hilux yang 4x4 lebih besar lagi. Ini hampir sama seperti Avanza Xenia, mobil carry juga, jadi cukup ringan. Flywheelnya juga ringan sekali. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah seperti ini. Usahakan untuk cara pengerasan transmisi, pengerasan kampas koplingnya ini harus menyilang. Nah usahakan diratakan terlebih dahulu, lingkaran ini harus benar-benar center. Kalau nggak center nanti pas posisi transmisi mau masuk atau ngepasin ini susah, dia nggak akan masuk. Jadi harus benar-benar center lingkaran dalam ini. Nah untuk pengerasan kampasnya ini harus menyilang segitiga. Usahakan seperti itu, jangan satu sisi dikerasin langsung, yang satunya enggak. Nanti takutnya kampasnya nanti pecah sebelah. Jadi harus benar-benar nyilang silang tiga. Nah ini seperti ini untuk menyenterkan kampas sama gigi matahari ini dari sela-sela seperti ini. Jadi lingkaran ini harus diratakan semua. Ini ada segitiga juga. Nah atas bawah kanan kiri ini harus benar-benar center. Nah hasilnya seperti ini, lingkaran dalam. Lingkaran dalam udah center. Nah ini tinggal penaikan transmisinya, tinggal pemasangan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah ini harus nyenterin sama baut. Nah baut dowel namanya, ini baut dowel yang ada di transmisi. Ini yang harus benar-benar masuk, ini baut dowelnya terlebih dahulu, karena kalau bautnya nggak pas atau nggak masuk susah.
Nah, harus digoyang seperti ini. Usahakan untuk bagi yang pemula harus berdua, benar-benar hati-hati, jangan sendirian karena sangat beresiko, karena beratnya lumayan sekali. Nah, seperti itu. Ini saya dibantuin teman saya biar ringan. Usahakan untuk menaikannya pakai dongkrak. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah, ini tinggal pengerasan sama perlengkapan. Nah, untuk ini tuas Forsnelling, kabelnya ada 2 macam. Nah, ini pedal koplingnya, kabel tuas pedal kopling. Cara pemasangannya juga sangat mudah sekali, hampir seperti tuasnya motor. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah, ini setiap empirnya ini harus dipasang terlebih dahulu, jangan sampai lupa. Ini khusus mobil Suzuki APV memang seperti ini. Kadang yang bagian atau mobil Avanza, Xenia itu lebih beda lagi, lebih gampang. Ini lumayan rumit.